Situ Jati Jajar terbentuk secara alami sejak zaman dahulu di mana dulunya situ ini berada di tengah-tengah hutan dengan luas 14 hektar. Namun seiring dengan perkembangan zaman, situ ini akhirnya mengalami penyempitan menjadi 6,5 hektar. Dan hutannya pun kini hanya berada di bagian kiri ujung situ. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Sola tidak asing lagi di telinga masyarakat yang tinggal di daerah Tapos, Depok, Bogor maupun daerah sekitarnya. Situ ini memiliki beberapa fasilitas yang bisa digunakan masyarakat, seperti mengelilingi situ dengan perahu, memancing, bahkan bersepeda di sekitar Situ Jati Jajar. Situ Jati Jajar terbentuk secara alami sejak zaman dahulu di mana dulunya situ ini berada di tengah-tengah hutan dengan luas 14 hektar. Namun seiring dengan perkembangan zaman, situ ini akhirnya mengalami penyempitan menjadi 6,5 hektar. Dan hutannya pun kini hanya berada di bagian kiri ujung situ. Situ ini terbentuk secara alami, bukan buatan. Dulu Setu menurut informasi daripada orang-orang tua kita dulu hampir mencapai 14 hektar. Yang sekarang ini Setu berjumlah airnya saja itu ada 6,5 hektar. Tak hanya untuk wisata alam saja, nyatanya Situ Jati Jajar juga dapat dijadikan tempat untuk melakukan wisata religi, di mana tempat ini ternyata memiliki sebuah petilasan dari salah satu pejuang revolusi dan ulama di daerah Jati Jajar yang sudah ada sejak zaman dahulu. Di sini ada salah satu sosok yang kita hormati, yang wallahu alam dalam tanda kutip mereka adalah mempunyai salah satu karomah di sini, makanya dinamakan karamat di sini. Adanya petilasan tempat ini semakin menambah kesan mistis yang ada di Situ Jati Jajar, di mana situ ini memiliki mitos dan larangan. Bahwasannya setiap orang yang datang ke situ harus mengedepankan sopan santun, di mana mereka harus memberi salam terlebih dahulu karena apabila mereka lalai, maka akan ada kejadian yang menimpa mereka. Adab yang diutamakan, misalkan kalau datang kita salam, tak ada siapa. Efeknya ada, bahkan dia bisa kemasukan. Seakan memperkuat aura mistis di tempat ini, nyatanya Situ Jati Jajar ini sudah beberapa kali terjadi tragedi hingga memakan korban tewas di dalamnya. Adanya tragedi tersebut dikaitkan dengan kisah-kisah mistis maupun larangan-larangan yang selalu dilanggar oleh seseorang di tempat ini. Pernah terjadi kecelakaan dari anak-anak, dulu masih ada perahu. Jadi perahu itu oleng, menurut teriakan mereka itu terdengar seperti melihat sosok siluman. Jadi perahu itu oleng, akhirnya tenggelam, akhirnya memakan korban jiwa. Tak hanya di Situ Jati Jajar saja, nyatanya hutan yang berada tepat di samping Situ Jati Jajar juga memiliki aura mistis yang sangat kuat. Bahkan banyak warga yang akhirnya ditampakkan sosok-sosok yang berada di hutan. Ada sosok katanya merah, katanya itu kan orang-orang yang ke sono kan. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos mengenai angkernya Situ Jati Jajar yang sudah beberapa kali memakan korban tenggelam? Bahkan tempat-tempat keramat yang memang terletak di dalam hutan Jati Jajar yang bersebelahan dengan situ? Oke Ruth, kita udah sampai kali ini di Setu dan Hutan Jati Jajar. Tempat ini tuh memang masih suka dikunjungi banyak orang, masih aktif. Orang biasanya kesini untuk berwisata, untuk bermancing dan lain sebagainya. Cuma memang yang menarik dari tempat ini adalah fenomena yang pernah terjadi. Kabarnya ada beberapa orang yang pernah tenggelam di Setu ini. Dan kabar yang aku dapat juga ada bagian dari tempat ini yang katanya itu keramat. Nah ini aku masih nggak tahu informasi tersebut valid atau enggak, makanya aku ajak kamu ke sini untuk kita cari tahu lebih lagi tentang tempat ini dan apa yang melandasi kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini. Salah satunya adalah kejadian tenggelam yang pernah terjadi, gitu. Dan ini kita persis berada di samping setunya, perairannya sebelah kanan kita. Nah terus apa yang udah kamu rasain, Ruth, sejak kita melangkahkan kaki
ke tempat ini karena pas di samping kita ini langsung perairannya ya, Setunya nih. Ada banyak sih, Nat, di sana makhluk-makhluknya. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada petilasan dan juga ada tempat keramat juga, tempat sakral. Nah, saya mau minta izin, saya juga mau berdoa sebentar di sini. Rudi mengajak untuk berdoa dan meminta izin terlebih dahulu di petilasan Raden Panji Wanayasa yang terletak di pinggir Situ Jati Jajar. Permisi. Kami pun melakukan perjalanan menyusuri Situ Jati Jajar guna menguak mitos yang selama ini beredar di masyarakat sekitar. Nah, ini kita udah persis berada di ini ya, Ruth. Tadi kan kita dari sana, sekarang kita menelusuri tempat ini. Mungkin apa yang udah bisa Rudi lihat ataupun rasakan dari perjalanan kita? Hah? Ruth? Entah sosok apa yang membuat Rudi seketika saja berlari untuk menghampirinya. Hati-hati. Kenapa? Aduh. Ada sesuatu di sana. Di mana, Ruth? Biar saya cek dulu. Di air itu. Ruth, ini nggak boleh loh. Ini bahaya nggak ya? Ruth? Rudi? Iya, itu tadi Rudi sempet nakutin aku juga ya. Nakutinnya dalam artian tiba-tiba aja dia lari, terus habis itu ke dermaga apung. Itu aku khawatir, karena kan dermaga apungnya itu kan ya namanya ngapung di air, jadi nggak stabil gitu. Aku takut dia tiba-tiba jatuh nyemplung. Entah apa yang sebenarnya memperlihatkan diri terhadap Rudi sehingga Rudi sampai benar-benar mendekatinya. Bahkan badannya seperti kaku layaknya mendapatkan serangan dari sosok tersebut. Ini Rudi tiba-tiba aja kayak nggak ngejawab aku sama sekali. Nggak ngerti itu mukanya mungkin lagi masuk ke dalam air, nggak bisa kelihatan dari sini, Ruth. Ruth! Ruth. Rudi. Ruth, kenapa sih? Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di dalam Situ Jati Jajar. Kenapa? Ruth, hati-hati, ini nggak stabil. Ini kamu lagi komunikasi sama sosok. Iya, Rudi lagi komunikasi sama mungkin salah satu sosok yang ada di sini, tapi dia lagi nggak bisa komunikasi banyak. Ada sesuatu di sana. Ada apa di situ sih? Ayo. Aduh, ini aman gak nih, Ruth? Aman. Beneran. Tiba-tiba saja, Rudi mengajak saya untuk turun ke dermaga apung agar lebih mendekati sosok tersebut. Ini goyang-goyang. Ruth, kamu nih. Ruth, kenapa sih? Saya tadi melihat sosok di dalam air. Sosok itu wujudnya seperti ikan. Mereka berwujud ikan. Ada sepasang ikan di sana. Sepasang ikan di mana? Di dalam air ini. Di air ini. Kayak gimana ikannya? Ikan besar? Ikan itu ikan mas. Mereka sudah lama sekali di sini. Mereka bilang ke saya, hati-hati kamu main di sini. Kamu tahu nggak? Di sini ada beberapa sosok yang nggak ramah. Takutnya kamu nanti diapa-apain sama dia. Situ Jati Jajar dipercaya dihuni oleh sepasang ikan mas sejak zaman dulu. Ikan ini berukuran besar yang sering menampakkan diri bagi para pengunjung tempat ini. Disakralkan juga ya, kalau buat orang sini tahu ikan itu nggak akan berani tangkap. Ikan mas, di sini ada ikan mas. Karena ikan ini bukan ikan sembarangan dan ikan ini sifatnya nggak agresif, sifatnya ikan ini tenang.
Tadi saya membiarkan badan saya itu bergerak sendiri. Mereka yang gerakin. Yang saya rasakan badan saya lemas. Kamu tahu nggak maksudnya lemas itu apa? Lemas, nggak berdaya atau Tenggelam. tenggelam maksudnya? Ada orang-orang yang tenggelam di sini. Beberapa waktu lalu terjadi kembali sebuah tragedi yang sangat memilukan di situ Jati Jajar ini, di mana terdapat beberapa pelajar yang sedang berenang, namun salah satu dari pelajar tersebut tenggelam dan akhirnya tewas di dalam situ ini. Ya belum lama ada yang setahun yang lalu ada yang tenggelam. Itu anak sekolahan lah. Kalau anak-anak kan lomba-lomba gitulah. Nyatanya yang satu tenggelam. Di perairan ini apakah dua ikan tersebut yang memang menguasai wilayah perairan ini? Ya, mereka penunggu di sini. Dan ada legenda di sini. Cerita yang beredar di masyarakat. Jadi dulu ada sepasang kekasih. Mereka saling mencintai. Tapi warga di sini nggak suka dengan mereka. Ditentang habis-habisan. Dan mereka ini ditangkap, kemudian ditenggelamkan di sini. Dan ikan itu adalah perwujudan mereka. Legendanya seperti itu yang beredar di masyarakat. Wow, aku baru tahu sekarang. Jadi makanya mereka menguasai tempat ini ya, dan itu sudah terjadi sejak lama banget ya. Adanya sosok ikan mas merupakan perwujudan dari sepasang kekasih yang ditenggelamkan ke dalam situ Jati Jajar ini, dan sepasang kekasih tersebut berubah menjadi ikan mas yang disakralkan di tempat ini bahkan sampai sekarang. Itu jelmaan dari seseorang yang zaman dahulu kalanya ada silangan antara perkawinan Belanda dan pribumi, yang sosok ini tidak disukai oleh pribumi karena berbau darah Belanda. Dan dia seorang wanita yang cantik, sehingga dia, kalau menurut ceritanya, dia ditenggelamkan di sini. Dari sosok yang mana? Saya rasa sosok itu di sekitar air. Ini udah di air, Rut. Masih di sekitar air, tapi yang jelas bukan mereka berdua. Kalau gitu ayo, mungkin di sebelah sana. Tak mendapat jawaban dari sepasang ikan mas ini, kami masih terus mencari sosok yang sering menyebabkan terjadinya tragedi di tempat ini. Bahkan tragedi tersebut banyak yang sudah meregang nyawa. Tapi tentang tempat ini, tentang situ Jati Jajar ini tuh aku juga sempat dengar berita. Ini aku nggak tahu benar atau enggak. Kabarnya tuh mereka, masyarakat sekitar atau orang yang pernah mengunjungi tempat ini mendengar bahwa dulu tuh pernah ada pembuangan mayat yang dibuangnya di lokasi ini. Itu benar nggak sih? Ada. Dulu mereka yang memberontak penguasa Belanda, dan beberapa di antaranya juga ada pribumi yang berkhianat. Mereka mengabdi pada penguasa Belanda. Mereka diculik, dikumpulkan di sini, kemudian mereka disembelih. Mereka dibuang ke sini. Sampai-sampai saking banyaknya mereka, airnya berubah jadi merah. Aduh, aku nggak tega banget dengarnya. Kalau kamu bilang kasus atau kejadian ini adalah dulu di zaman Belanda, artinya ini kejadian yang juga udah lampau banget ya, Ruth. Dan airnya tuh sampai berubah jadi merah. Saking banyaknya orang-orang yang pernah dibuang di sini. Betul. Adanya tragedi yang sudah terjadi sejak masa penjajahan ternyata membuat situ Jati Jajar ini menjadi semakin angker, di mana sering terdapat pengunjung yang melihat berbagai penampakan yang mengerikan di tempat ini. Ada beberapa warga yang mengalami hal seperti itu, mengalami melihat sosok ini itu, sosok tanpa kepala, sosok tanpa lengan, sosok tanpa kaki gitu, banyak sekali. Dan Ruth,
Kamu udah ngerasain apa lagi di sini, Rut? Tadi kita udah sempet ke perairan, tapi Tiba-tiba saja Rudi merasakan adanya sosok yang sangat menarik perhatiannya sehingga Rudi berlari untuk menghampiri sosok tersebut. kenapa? Kenapa? Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok lain yang berada di air. Ada apa di sini? Dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam air. Ini tadi di luar. Ini kok tiba-tiba ada suara-suara. Di Tadi sana. kita Dia di sana. sempat di sana tapi nggak ada suara-suara kayak gini, Rut. Ini tiba-tiba ada banyak percikan datang dari air. Ini apa? Ada sosok buaya. Buaya putih. Buaya putih besar. Buaya itu besar sekali. 2 kali panjangnya, 2 kali panjang saya, 2 kali tinggi saya. Kemudian dia besar badan, lebarnya kira-kira segini. Dia bentuknya seperti buaya pada umumnya, cuma mirip albino. Secara warna mirip albino. Dan buaya ini sensi. Sensi itu maksudnya sensitif. Gampang marah. Dia mudah terusik ya. Sama siapa, Ruth? Sama pengunjung yang suka berkunjung ke sini? Beberapa orang yang datang ke sini, ada yang energinya bentrok dengan dia, sehingga menyebabkan dia itu risih dengan si orang tersebut. Dan ada juga yang sombong, berperilaku yang nggak baik di sini. Dan kemudian buaya itu menyergap dan menenggelamkannya. Adanya sosok buaya putih di situ Jati-Jajar ini dipercaya sebagai penunggu yang sering mengganggu warga yang sedang berlibur di area situ. Bahkan sosok inilah yang sering menyebabkan tragedi yang sampai menewaskan beberapa pengunjung di situ Jati-Jajar. Yang sering dilihat sama warga gitu, buaya putih memang. Dulu pernah ada korban saat sekolah terguling perahunya gara-gara buaya putih itu. Jam-jam 1 siang, ibu-ibu 2 ya, dia foto buaya, ada buaya putih. Saya bilang gituan yang suka difoto, saya bilang. Itu seminggu kemudian yang moto itu meninggal. Yang nggak tahu ya itu Allahu alam. Tapi emang kenyataannya dia meninggal gitu. Tak hanya tragedi yang merenggut nyawa saja. Nyatanya situ ini juga sering terjadi kesurupan bagi siapa saja yang datang ke tempat ini, namun tidak permisi terlebih dahulu. Jadi ada sebuah komunitas datang ke sini, ya, tanpa ada permisi, kemudian orang itu langsung kesurupan yang di luar nalarnya. Kita beritahu bahwa kalian telah mengabaikan yang namanya agama permisi. Ada kami, tapi selonong begitu aja. Tapi yang suka bisa dibilang buat onar atau suka mengusik pengunjung yang sering datang ke sini lebih ke si buaya putih ini. Betul. Oke. Hati-hati, kita sebaiknya Ya, kayaknya ke atas aku nggak dulu. mau terlalu deket situ deh, Ruth. Tunggu dulu. Apa ini ya? Kenapa? Sebentar. Kayak ada sesuatu yang berjalan cepat sekali. Berjalan di sini di daratan. Bukan berjalan, berlari. Mana arahnya? Lari. Sebentar. Sebelah sana, Di air. di air. Masa berlari di air? Aku nggak lihat apa-apa, Ruth. Kamu ngerasain apa sih?
Ada yang datang. Rudi merasakan adanya sosok laki-laki tua yang berlari cepat di atas air. Bahkan sosok ini pula sering terlihat oleh warga. Dia bentuknya seperti kakek-kakek, kurus, dan dia menggunakan cawat, seperti kain putih yang dililitin di sekitar sini. Dia nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki. Dia berjenggot, segini jenggotnya, berkumis putih-putih, dan kemudian rambutnya juga putih dan ditutup sama seperti udeng, tuh seperti sorban. Oke. Dan dia berlari cepat sekali di atas air. Ketika saya lagi duduk sendiri di petilasan, tiba-tiba datang keluar di tengah-tengah saya itu sosok makhluk yang wajahnya rupawan, seorang laki-laki. Dia pakai udang-udang hitam-hitam, dengan hitam-hitam, kemudian kumisnya putih, jenggotnya putih, menghampiri saya jalan di atas air. Kemudian saya diucapkan salam, assalamualaikum. Jawaban beliau adalah, saya ridho, saya restui tempat ini dijadikan majelis. Sosok laki-laki tua tersebut tidak mau menjelaskan siapa dirinya dan Rudi pun menganggap sosok tersebut tidak memiliki cerita yang mampu menjawab teka-teki kami. Sehingga Rudi memutuskan untuk melanjutkan penelusuran menuju hutan Jati Jajar yang persis berada di samping situ Jati Jajar. Ini kita jalan mulai masuk ke hutan. Apa ini hutan yang tadi kamu bilang juga dulu pernah dijadikan tempat kayak pembuangan mayat itu? Di hutan ini? Betul, hutan ini. Oke, kalau kita lihat nih, hutannya memang banyak banget pepohonan yang pohonnya tuh mungkin bisa dibilang pohon udah tua banget, bro. Ini kita lihat ya di kanan kita nih, diameter badan pohonnya tuh udah besar banget. Masih udah tua sekali nih. Sebentar, Nat. Kenapa? Itu ada seperti gerbang. Namun apakah gerbang ini mampu membawa kami menuju jawaban atas teka-teki mengenai tragedi yang selalu terjadi di situ Jati Jajar dan juga adanya tempat keramat yang ada di daerah ini?